Setelah sebelumnya, banyak pihak yang kecewa terkait transaksi jual beli tas yang dijual oleh Medina Zain dan banyak pihak meminta uangnya dikembalikan, satu masalah lagi sedang dihadapi oleh Medina Zain. Salah satunya adalah dirinya dilaporkan oleh selebgram Marisha Icha dengan dugaan Medina Zain telah melakukan pencemaran nama baik. Sebelum melaporkan ke polisi, Marisha Icha telah memberikan 2 kali surat kepada Medina Zain, namun tidak mendapatkan respon. Berikut Marisha Icha ungkapkan rasa kecewanya ketika dirinya merasa dicemarkan nama baiknya sehingga melaporkan Medina Zain ke polisi. Ya terkait yang pertama itu kan awal pertama kali karena beberapa korban yang tidak terima ya. Terus postingan saya mungkin mbak tersebut nggak terima, lalu malah membuat menutupi ya bang ya, dengan cara memfitnah-fitnah saya gitu. Dan keluarga juga ya mungkin sakit hati, nggak terima, padahal kan juga korbannya juga sudah banyak, tapi dia menutupi permasalahan tersebut dengan cara memfitnah saya dan sudah merugikan saya dari pihak kantor, dari pihak keluarga, sampai membawa-bawa nama kakak saya, anak saya gitu, dengan bahasa-bahasa yang sangat mengerikan gitu. Iya, permasalahan pertama kan seperti yang awalnya mungkin tahu kalau sebelumnya saya ada permasalahan dengan MZ melalui media sosial juga, ada yang barang-barang yang dia berikan dan cek-cek yang dia berikan, bukti transfer yang dia berikan tapi tidak masuk-masuk gitu. Mungkin kan tidak terima dan pada akhirnya tidak terima kepada saya sehingga memfitnah, jadi panjang gitu dari unsur A ke unsur B, lalu kena ke saya, ke keluarga saya, bahkan ke anak dan kakak-kakak saya juga dihujat gitu kan. Jadi jadinya sudah dari pasal A saya juga jadi melapor ke unsur-unsur yang lain ya bang ya. Jadi sudah kita sudah kirim 2 kali surat tapi tidak direspon. Jadi sudah kirim 2 kali surat sama Marisa, tanggal 8 dan tanggal 10 suratnya sudah dikirim tapi tidak ada respon karena kan dalam melaporkan undang-undang ITE harus ada klarifikasi dulu dari pihak Pendida, ya kan? Setelah itu karena tidak ada, akhirnya kita buat laporan polisi. Sekira itu dulu ya. Barang buktinya screenshot, tanda bukti bahwa kita sudah melakukan undangan. Kalau kelanjutan yang pertama bang itu gimana ya? Saya nggak bisa ngomong karena saya cuma sampai sini aja dulu. Tadi kan sebenarnya udah aku jelaskan dari awalnya. Kaitan yang pertama, lalu dengan cara untuk menutupi yang pertama, kok jadi ke urusan pribadi saya gitu. Iya, masalah kan banyak sudah tahu. Iya, makanya tadi kan sebenarnya udah aku jelaskan dari awalnya. Kaitan yang pertama, lalu dengan cara untuk menutupi yang pertama, kok jadi ke urusan pribadi saya gitu. Iya, masalah kan banyak sudah tahu. Iya, makanya awalnya terkait jual beli tas itu. Oh, jual beli tas, terus tidak bukan dengan Mbak Marisa ya. Ini kawan-kawannya Mbak Marisa. Artinya cuma menyuarakan aja. Betul. Ya, karena kan kemarin awalnya sudah dibilang dari pihak yang dirugikan kalau misalkan tidak ada etikat baik nanti di speak up nih, tapi kan tidak ada etikat baik akhirnya di speak up gitu. Disuruh diselesaikan. Itu aja awalnya, cuman berkembang nih kemana-mana. Berkembang. Gitu ya? Saya yang jadi terseret ke urusan pribadi saya, terserang ke keluarga, terserang ke anak-anak gitu. Jadinya kalau pansos kan tujuannya nomor laporannya saya nggak bisa kasih foto, yang jelas nomor laporannya LPB 4517/9/2021 SPKT Polda Metro Jaya tanggal 13 September 2021. pasalnya Pasalnya 310, 311 KUHP dan atau 27 ayat 3, 45 ayat 45 Undang-Undang ITE. Heboh adanya konflik antara Medina Zain dengan pihak-pihak yang bertransaksi jual beli barang dengannya kini masih menjadi perhatian publik di media sosial.
Akibat dan dampak dari hebohnya tentang hal tersebut, diakui oleh Medina Zain dirinya mengalami kerugian material dan imaterial yang luar biasa. Hal tersebut diungkapkan oleh Medina Zain karena dirinya selama hampir 10 tahun lebih dengan susah payah membangun bisnis dan kepercayaan dari para kolega bisnisnya. Dan tentu saja karena hebohnya dengan pemberitaan di media dan media sosial membuat Medina Zain mengalami kerugian. Berikut curahan hati Medina Zain saat ditemani suami tercintanya dalam menghadapi masalah yang kini sedang dihadapinya. Yang beli cancel, yang mau beli jadi takut, yang terus juga yang membuli jadi banyak, ke klinik aku, ke butik aku, ke travel aku, semuanya gitu loh, ngebully gitu. Jadi tapi sih sebenarnya aku it's okay, nggak apa-apa. Ntar juga seiring berjalannya waktu namanya netizen capek sendiri. Tapi menurut aku ini kerugian yang nggak ternilai gitu. Maksudnya aku kan membangun nama baik bertahun-tahun, ya udah 10 tahun aku di bidang bisnis kecantikan. Jadi aku merasa ini benar-benar merugikan aku sih secara material atau immaterial gitu. Tadi kan Maci udah bilang, Bang Maci tadi bilang kita pada saat ini sedang mengkaji, melihat, memonitor apa yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Medina punya hak hukum. Sekiranya memang sudah langkah, Medina sudah melalui Maci, sudah mengajak, menghubungi Tabayun, ini semua, tapi tidak ada tanggapan gitu. Dan perlu digarisbawahi, Medina tidak kenal sama orang tersebut. Yang inisial MS itu tidak kenal, tidak pernah ada urusan bisnis, tidak pernah transaksi apa-apa. Tidak pernah ada transaksi apapun, tiba-tiba ujuk-ujuk muncul semua segala macam. Katanya takut aku di akhirat, katanya gitu. Ya kita kan nggak tahu ya, maksudnya apa motifnya, teman-teman juga inilah cerdas semua tahu apa. Ya jadi kita lihat aja nanti bagaimana lah. Bang lo, maksudnya dirimu berarti ini seperti apa? Ya, ini jujur berat, apalagi di kondisi pandemi kayak gini gitu kan. Terus aku nerima goncangan yang lumayan besar lah ini, bulian dan omset juga terganggu gara-gara permasalahan ini. Jadi aku minta buat netizen please smart gitu loh. Maksudnya jangan menjudge orang dari sebelah pihak gitu. Maksudnya boleh kalian ngata-ngatain gue, boleh seenak kalian, cuman harus disaring gitu loh. Karena nerornya tuh sampai ke kakak-kakak aku, ke teman-teman aku, semuanya nerornya tuh ke semuanya gitu. Sedangkan permasalahannya aja dia nggak tahu, si netizen ini tuh nggak tahu ini permasalahan gimana gitu loh. Jadi kan tadi udah diceritain tuh sama aku permasalahannya dari travel, dari permasalahan tas yang Ibu U, dari permasalahan yang satu lagi Aiza. Itu kan dia sendal 15 juta lah, maksudnya bukan menyepelekan, tapi ya kalau dia nggak jadi beli ya udah gitu. Jadi aku nggak mau nambah pusing kepala aku gitu ya, aku balikin aja uangnya gitu kan. Jadi itu sih intinya, aku mau minta maaf aja buat aku agak sedih sih ngeliat tadi berita pagi-pagi korban berjatuhan gitu. Kok judulnya korban gitu, maksudnya kayak apa gitu Mbak, kayak korban apa gitu kan. Sedangkan permasalahannya itu ini tuh permasalahannya awalnya sepele gitu, tapi dibesar-besarkan gitu, maksudnya kayak gitu. Jadi janganlah bilang ini korban, maksudnya ini kan urusan bisnis gitu, jual beli gitu kan. Ya Maci ya, betul nggak? Jadi buat teman-teman yang ada misalkan gini, gara-gara pemberitaan ini jadi parno gitu, tas yang dia beli udah 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, misalkan dia takut gitu, boleh ngehubungin lawyer aku gitu, boleh ngehubungin Maci gitu. Kemarin sempat aku kasih sih beberapa orang kayak Mbak Samira kayak gitu kan yang travel, aku kasih kontaknya Maci biar kalau misalkan ada penengah tuh lebih enak gitu. Kalau misalkan ke aku langsung kan ya takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Aku juga kan bipolar ya, jadi kalau ngomong tuh suka nggak mikir gitu. Jadi ya impulsif. Iya impulsif. Jadi mudah-mudahan aja. Ini bukan korban loh ya, maksudnya yang ada permasalahan sama saya, bukan permasalahan yang ada hal yang selesai gitu, ada hal yang perlu diluruskan, hal yang belum selesai, boleh hubungin lawyer aku gitu, Kang Maci kayak gitu.
buat pihak-pihak yang ini sekarang lagi heboh mungkin sabar atau apa gitu Mbak? Ya, yang sekarang lagi heboh tolong sabar karena kan sekarang juga semua sedang diproses ya, ada pandemi gitu kan. Jadi kalau misalkan kayak kemarin urusan travel itu nggak sabar, posting hal yang tidak diinginkan kan, jadi nanti ujung-ujungnya terjadi hal yang tidak diinginkan juga gitu kan, UIT gitu. Jadi ya mohon aja komunikasinya dengan baik lah dengan lawyer aku atau dengan Lukman atau dengan aku gitu. Jadi tidak memblow up ke media gitu, maksudnya udah cukup lah masalah kayak gini. Maksudnya bukan mau meremehkan uang ya Mbak ya, tapi menurut aku ini hal yang bisa dibicarakan gitu, bukan yang korupsi miliaran atau berapa gitu maksudnya. Jadi akunya ya imbasnya ke karyawan aku lah, kasihan 250 orang aku harus kasih makan setiap bulan kan. Jadi ya mohon aja netizen buat stop gitu, udah jangan neror lagi keluarga aku sama teman-teman aku, udah stop. Sebenarnya kalau KW sekarang udah banyak yang mirip banget ya. Nah, kalau misalkan mau membedakan asli sama palsu, kita bawa tuh tasnya ke Hermes. Ntar minta dispain deh tuh tasnya, Kalau tasnya diterima, berarti tasnya asli. Tapi kalau tasnya dibalikin, berarti tasnya palsu. Udah simple kayak gitu. Cuman kalau di Hermes Indonesia atau Singapura itu ada waktunya dulu karena harus dikirim ke Paris. Bisa 3 sampai 6 bulan. Nah, tapi kalau misalkan langsung ke Paris itu kita bisa langsung dapat jawaban gitu. Oke, itu aja. Semoga semuanya berjalan baik. Mohon doanya kepada teman-teman sekalian.